Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat roti dengan metode yang tidak seperti biasanya. Nama dari metode ini adalah metode Yudane. Dan ternyata rotinya sangat empuk dan lembut banget. Kemungkinan brand besar juga menggunakan teknik ini dikarenakan hasilnya super lembut dan spesial. Semua sudah saya rangkum, kita coba praktek yuk. Pertama kita akan membuat adonan yang akan kita diamkan selama minimal 2 jam. Kita bisa siapkan wadah. Bahan pertama yang kita masukkan adalah 5 sendok makan tepung terigu tinggi protein. Di sini saya pakai merek Cakra Kembar. 5 sendok makan ini setara dengan 50 gram. Kalau sudah, tambahkan 65 ml air panas, dan ini saya garis bawahi harus benar-benar mendidih, yang baru kita angkat dari panci. Airnya jangan asal hangat atau yang sudah didiamkan beberapa menit karena bisa mempengaruhi hasil. Aduk terus sampai air dan tepung ini merata. Kalau sekiranya sudah tercampur, kita bisa mulai mendiamkan ini. Di sini akan saya tutup dulu, dan di sini akan kita diamkan selama 2 jam minimal. Kalau lebih boleh, tapi kalau kurang dari 2 jam jangan. Kalau sudah 2 jam, kita bisa mulai membuat adonan yang utama. Di sini sudah saya siapkan 160 ml susu cair. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu 1 sendok teh ragi instan. Bisa kita aduk-aduk dulu beberapa bahan ini. Di sini kita aduk hingga merata. Kalau sudah merata, ini kita bisa diamkan dulu sekitar 10 menit. Kita biarkan agar raginya aktif dulu. Kita bisa siapkan mangkok yang lebih besar. Kita bisa masukkan 250 gram tepung terigu tinggi protein. Di sini saya pakai merek Cakra Kembar, boleh gunakan merek lain seperti Double Zero atau Golden Eagle. Tambahkan juga sejumput garam atau sepertiga sendok teh. Lalu bisa kita aduk. Kalau sudah merata, kita bisa ambil fermentasi ragi yang sudah kita diamkan tadi sekitar 10 menit. Dan kalau kita perhatikan, ini kan berbuih. Ini pertanda kalau ragi ini masih aktif. Bisa kita langsung tuang dalam wadah. Bisa kita aduk kembali. Kalau teksturnya kira-kira sudah seperti ini, kita bisa tambahkan 2 sendok makan butter yang sudah dicairkan. Bisa kita aduk kembali. Supaya bisa tercampur baik dan merata, kita bisa bantu aduk menggunakan tangan. Dan di sini pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih ya. Uleni terus saja. Dan kalau kira-kira sudah seperti ini, kita bisa ambil adonan kita sudah diamkan 2 jam tadi minimal ya, atau nama lain teknik ini adalah Yudane. Kita bisa ambil dan langsung kita bisa tuang. Langsung bisa kita campur dan kita uleni kembali. Di sini setelah dicampur dengan adonan Yudane, teksturnya agak lembek, tapi tak masalah, lanjutkan aja sampai adonan ini tercampur merata. Uleni terus hingga kira-kira seperti ini. Dan meskipun adonan ini masih lengket-lengket, ini nggak masalah, kita biarkan aja. Kalau sudah, kita bisa diamkan atau proofing selama 30 menit sambil saya tutup kain seperti ini. Nah, ini sudah 30 menit. Kalau kita lihat, adonannya pun berkembang menjadi 2 kali lipat. Sekarang kita bisa mulai mengkepiskan ini dulu. Dan ini perbedaan ya, kalau kita pakai metode Yudane ini, teksturnya sangat-sangat lembut, beda dengan adonan roti pada umumnya. Bisa untuk kita kepiskan kembali dan kita uleni sejenak. Kira-kira sampai seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa pindah ini ke meja kerja supaya pengolahannya lebih mudah. Tapi sebelum mulai, bisa kita kasih tepung dulu biar tidak mudah lengket. Dan adonan bisa kita uleni sejenak dulu. Dan kalau sudah, kita bisa membentuk adonan ini menjadi bulat dulu. Kita akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Kira-kira seperti ini.
Sudah, kita bisa mulai potong. Di sini akan saya bagi menjadi 6 bagian. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan di sini akan saya timbang supaya nanti bisa sama besar kualitas dan kuantitasnya. Dan di sini saya pakai kira-kira 105 gram. Kalau sudah, kita bisa ambil satu adonan, kita bisa bentuk bulat adonan ini dulu. Kalau sudah, lanjut kita akan memipihkan adonan ini dulu, dan boleh kita kasih tepung dulu agar pengolahannya lebih mudah. Dan di sini kita memipihkannya pakai rolling pin. Untuk bagian tengahnya kita kasih isian mesis 1 sendok makan menggunakan sendok takar supaya sama rata. Jika mau mengisi dengan keju, kacang-kacangan atau yang lain, tentu saja tidak masalah. Bisa kita langsung tutup. Kita akan bentuk adonan ini menjadi bulat kembali. Dan pastikan ini kita tutup dengan rapat karena nanti saat proses oven bisa meluber karena mesis akan meleleh. Kira-kira seperti ini. Kalau udah, di sini sudah saya siapkan loyang beserta sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kita bisa taruh dalam loyang ini. Kita bisa lanjutkan untuk adonan selanjutnya. Sama seperti tadi, kita bisa bentuk bulat dan kita pipihkan serta bisa kita isi dengan mesis dulu. Dan untuk yang kedua, kita bisa taruh berjarak. Oh ya, di sini saya ingatkan lagi ya, untuk membentuk bulat adonan ini sambil kita cubit-cubit seperti ini. Kenapa? Ini agar rapat, selain rapat di permukaan bagian bawah ini tetap mulus. Dan bisa langsung kita tata dalam loyang. Dan ini semua adonan pun sudah saya bulatkan serta sudah saya isi. Udah, kita bisa diamkan kembali selama 30 menit sambil kita tutup dengan kain supaya mengembang kembali. Nah, ini sudah 30 menit, adonan pun sudah berkembang menjadi 2 kali lipat. Dan sekarang akan saya beri olesan. Dan untuk olesannya saya menggunakan susu cair. Bisa kita oleskan di bagian atasnya ini supaya nanti warnanya lebih menarik dan cantik. Kalau sudah semua, kita bisa lanjut proses selanjutnya, yaitu kita masuk proses oven. Di sini oven sudah saya panaskan. Untuk setting oven, gunakan suhu 170 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah dan untuk waktu setting ke 30 menit. Dan tetap pantau ya supaya kematangan tetap terkontrol. Nah, ini sudah matang, bisa kita angkat dulu. Nah, beginilah tampilannya ya. Oh, masih hangat. Ini bisa kita olesi dengan margarin cair agar tampilannya bisa mengkilap serta lebih menarik. Bisa kita ratakan ke semua bagian. Kalau sudah, ini akan saya keluarkan dulu dari loyang. Dan wow, tampilannya sangat menarik ya. Untuk kematangan bagian pinggir dan bagian atas pun sangat bagus. Dan coba kita lihat yuk bagian dalamnya seperti apa sih. Dan wow, ini rotinya sangat lembut ya. Ini pegangannya aja sudah berbeda daripada dengan roti yang biasanya. Dan memang metode Yudani ini sangat-sangat berpengaruh pada tekstur. Kemungkinan brand-brand besar juga menggunakan teknik ini karena ini menghasilkan tekstur yang sangat lembut. Coba perhatikan, ini sangat-sangat lembut. Serat-seratnya pun sangat-sangat halus. Untuk yang mau buka usaha roti, teknik ini sangat berguna. Karena kalau customer sudah mencicipi roti ini, bisa senang dan suka dikarenakan kelembutan rotinya. Dan kalau kita sobek, ada bagian coklat yang meleleh dan lumer di bagian tengahnya. Dan ini enak dan nikmat banget. Bisa kalian praktekkan metode Yudani ini saat kalian ingin membuat roti. Dan semoga saja video singkat ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat buat kalian boleh subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video terbaru dan resep-resep terbaru saya. Silakan dicoba, silakan dinikmati. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum.